Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ulfiati Sofia, NIM 22851 Saya dari kelas 6 IPS. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil resum saya dari buku yang berjudul Metode Imam Syaukani dalam menyajikan qiraat dalam tafsirnya Fathul Qadir Al-Jami' Bayan Fani Ar-Riwayah wa Dirayah. Langsung saja, dalam buku ini menjelaskan 5 bab. Bab yang pertama berisi tentang Imam Syaukani dan kehidupannya. Lalu bab kedua berisi tentang qiraat yang dibahas oleh Imam Syaukani dalam tafsirnya. Kemudian bab yang ketiga berisi tentang metode Imam Syaukani dalam menjelaskan qiraat di dalam tafsirnya. Lalu bab yang keempat menjelaskan tentang metode Imam Syaukani dalam memilih dan menimbang bacaan qiraat. Lalu bab yang kelima berisi tentang penilaian qiraat Imam Syaukani, yaitu keunggulan dan kelemahan atau kritik terhadap tafsir Imam Syaukani. Berlanjut pada pembahasan bab yang pertama. Di sini bab pertama menjelaskan tentang Imam Asy-Syaukani dan kehidupannya. Nah, nama lengkap Imam Syaukani adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Hasan bin Muhammad bin Shalah bin Ibrahim bin Muhammad Al-Afif bin Muhammad bin Ruzq bin Qasim bin Murahibah Al-Akbar bin Malik bin Rabi'ah bin Dhamirah Asy-Syaukani. Lalu keluarga Asy-Syaukani ini berasal dari hijrah Syaukan, di mana sebuah desa yang sederhana. Wilayah ini itu terletak di bagian selatan desa Syaukan yang dipisahkan oleh sebuah gunung yang besar. Kemudian Imam Asy-Syaukani ini lahir pada hari Senin tanggal 28 Zulqa'dah tahun 1173 Hijriah sebagaimana tercatat dalam tulisan tangan ayahnya. Ia dilahirkan di hijrah Syaukan ketika kedua orang tuanya sedang dalam perjalanan musim gugur menuju kampung halaman mereka. Lalu Imam Asy-Syaukani ini dibesarkan di kota San'a, salah satu ibu kota penting di dunia Arab yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Kota ini itu memiliki sejarah panjang, termasuk sebagai tempat kekuasaan Ratu Bilqis, penguasa yang bijaksana dan ahli dalam strategi politik. Berlanjut pada bab yang kedua. Bab kedua ini menjelaskan tentang qiraat yang dibahas oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Nah, bab ini itu terdiri dari dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni jenis-jenis qiraat yang dibahas, lalu pembahasan yang kedua adalah penyandaran qiraat kepada qari dan wilayahnya. Lalu pada pembahasan yang pertama yakni jenis-jenis qiraat yang akan dibahas ini memiliki 3 tema. Yaitu yang pertama adalah penyebutan qiraat mutawatir, yang kedua penyebutan qiraat sahih, dan yang terakhir yang qiraat syadz. Yang pertama, penyebutan qiraat mutawatir dalam tafsir Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani ini membahas qiraah sab'ah dalam tafsirnya. Terkadang beliau juga menyebutkan nama para qari beserta contoh bacaannya. Seperti contoh di sini Imam Syaukani mengambil Quran surat Al-A'raf ayat 59 yang berbunyi ma lakum min ilahin ghairu al-ayah. Beliau berkata, qiraat dengan rafa pada kata ghairu dibaca oleh Imam Nafi, Abu Amr, Asim, Hamzah, Ibnu Katsir, dan Ibnu Amir. Sedangkan Al-Kisai membacanya dengan khafad atau kasroh, yakni ghairi, sebagai sifat untuk kata ilahi yang berstatus majrur, dan ini adalah qiraatnya di seluruh Al-Quran. Nah,
Dari contoh ini terlihat bahwa Imam Asy-Syaukani ini mengaitkan bacaannya dengan 7 kali. Ia menyebut 6 dari mereka itu membaca dengan rofa, yakni ghairuh. Lalu menyebutkan Al-Kisai itu membacanya dengan khafat, yakni ghairi. Kemudian yang kedua adalah penyebutan qiraat sahih. Asy-Syaukani tidak hanya menyebutkan qiraat qiraat sahih. Qiraat sahih adalah 3 qiraat yang saling melengkapi. Yang saling melengkapi itu apa? Yakni qiraat yang masyhur, tersebar luas dan diterima oleh umat. Kemudian contoh yang diambil Imam Asy-Syaukani yakni dalam Quran surat Yunus ayat 58 yang berbunyi qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu al-ayat. Nah, Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Yazid bin Al-Qa'qa dan Yakub membaca dengan huruf ta, yakni fal tafrahu. Lalu mayoritas qari membacanya dengan huruf ya, yakni fal yafrahu. Nah, pendapat yang lebih sahih menyebutkan bahwa bacaannya dengan ta, fal tafrahu adalah riwayat dari Ruwais Ya'qub, sedangkan Abu Ja'far tidak membacanya dengan demikian. Abu Ja'far membacanya dengan huruf ya, yakni fal yafrahu, sebagaimana bacaan mayoritas qari, sehingga dari 10 qiraat hanya Ruwais saja yang membaca dengan ta, sedangkan 9 lainnya membacanya dengan ya. Kemudian yang ketiga adalah penyebutan qiraat syadzah, yakni bacaan qiraat yang tidak mutawatir. Seperti dalam contoh Quran surat Al-Imran ayat 14 yang berbunyi zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am. Al-ayah. Nah, dalam menafsirkan ayat ini, Asy-Syaukani berkata, Mujahid dan Humaid bin Qais membacanya dengan nasab, yakni zayyana, dalam bentuk fi'il maddi mabni lil ma'lum. Kemudian ia juga menambahkan, ini adalah qiraat yang syadzah karena dalam ayat ini tidak ada penyebutan fa'il atau pelaku yang jelas yang dapat dikaitkan dengan kata kerja tersebut. Dan berlanjut pada subtopik yang kedua, yakni penyandaran qiraat kepada para qari dan negeri-negeri atau wilayahnya. Yang pertama adalah qiraat yang dinisbatkan kepada Nabi. Sebagaimana telah disebutkan dalam judulnya, ini adalah metode Asy-Syaukani dalam tafsirnya adalah menafsirkan ayat secara pemahaman atau dirayah terlebih dahulu, kemudian menyebutkan riwayatnya yang menjelaskan ayat tersebut, baik berupa hadis maupun asar. Oleh karena itu, seperti pada contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 259 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wanzur ilal idhami kaifa nushizuha thumma naksuha lahma. Al-ayah. Di sini Asy-Syaukani menjelaskan Al-Hakim ini meriwayatkan dan mensahihkan dari Sabit bin Zaid bahwa Rasulullah membacanya dengan nun dan zai, nushizuha. Maka makna qiraat dengan huruf zai adalah mengangkat dan meninggikan anas, yakni menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah mati. Lalu yang kedua adalah qiraat yang dinisbahkan kepada para sahabat. Contoh. Lalu yang ketiga adalah qiraah yang dinisbatkan kepada tabi'i. Contohnya dalam menafsirkan Quran surat Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nah, kata Asy-Syaukani, mayoritas qari ini membacanya dengan ataina biha dengan qasr atau pemendekan. Kemudian Mujahid dan A'mas membacanya dengan ataina dengan mad atau dibaca panjang. Berlanjut
yang keempat, yakni qiraah yang dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi'innya itu secara bersama-sama. Lalu yang kelima adalah qiraah yang dinisbahkan kepada qari 7 beserta periwayatnya. Lalu yang keenam adalah qiraat yang dinisbahkan selain pada qari 7 tersebut. Kemudian yang kedua adalah penyebutan qiraah yang disandarkan kepada penduduk suatu negeri. Dalam contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi wa illam taf'al fama ballaghta risalat. Nah, kata Asy-Syaukani, Abu Amr dan penduduk Kufah kecuali Syu'bah itu membacanya dengan bentuk mufrad yakni risalatahu. Sedangkan penduduk Madinah dan Syam itu membacanya dengan bentuk jamak yakni risalatah. Lalu berlanjut kepada yang ketiga yakni penyebutan qiraah yang dinisbahkan kepada mayoritas, umum ataupun kelompok. Yang pertama, penyebutan qiraah yang dinisbahkan kepada mayoritas. Contohnya dalam Quran surat As-Saffat ayat 47 yang berbunyi la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Nah, di sini mayoritasnya itu membaca yunzafun dengan dhammah pada huruf ya dan fathah pada huruf zai dalam bentuk mabni lil maf'ul. Sedangkan Hamzah dan Al-Kisai ini membacanya dengan yungzifun dengan dhammah pada huruf ya dan kasroh pada huruf zai. Sebutan bacaan qiraah tanpa dinisbahkan kepada seseorang. Nah, Imam Asy-Syaukani ini seringkali menyebutkan bacaannya tanpa menisbahkan kepada seseorang qari tertentu dengan ungkapannya yakni quri'a atau dibaca. Kemudian berlanjut pada bab yang kedua. Bab kedua ini menjelaskan bagaimana metode Imam Asy-Syaukani dalam menjelaskan qiraat. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yakni definisi penjelasan qiraah dan dengan istilah-istilahnya. Cara bahasa, kata taujih atau penjelasan berasal dari kata kerja wajaha yuwajih yang berarti menghadapkan sesuatu ke arah tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi aynama tuwallu fahum wajhullah. Nah, secara makna kata wajah dalam bahasa Arab merujuk pada arah atau tujuan suatu hal. Lalu penjelasan selanjutnya adalah definisi penjelasan qiraat secara istilah. Secara istilah, penjelasan qiraat adalah proses memahami dan menjelaskan makna suatu bacaan dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu Al-Quran, hadis, asar, syair Arab ataupun yang lainnya. Pendapat ulama tentang definisi ilmu taujih Al-Quran. Saya mengutip pendapat dari Dr. Abdul Ghafur Mahmud Mustafa yang mendefinisikannya sebagai penjelasan makna qiraat dari segi bahasa dan pemaknaannya. Kemudian pada subtopik yang kedua adalah tentang penjelasan qiraat berdasarkan riwayat atau taujih al-qiraat bil ma'sur. Nah, ini terbagi menjadi 4, yakni penjelasan qiraat melalui Al-Quran itu sendiri, terus qiraat dengan qiraat yang lain, terus qiraat berdasarkan hadis Nabi dengan qiraat melalui riwayat para sahabat dan tabi'in. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan qiraat berdasarkan hadis Nabi. Contohnya adalah dalam surat Al-Fatihah pada bacaan As-Sirata. Nah, di sini ada perbedaan dengan huruf shad dan dalam surat Al-Fatihah.
Nah, dalam riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan disahihkan olehnya serta disebutkan oleh Az-Zahabi bahwa Rasulullah membaca ayat ini dengan huruf shad, ihdinas shiratal mustaqim. Lalu pembahasan yang ketiga adalah penjelasan qiraat berdasarkan perkataan para sahabat atau mushaf para sahabat tersebut. Nah, contohnya adalah bacaan husnan dengan hasanah dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wa qulu linnasi husna. Nah, qiraat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Syaukani yakni itu adalah Hamzah dan Al-Kisai ini membaca dengan husnan dengan dhamma pada huruf ha. Kemudian Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Sabit membacanya dengan hasanah yakni dengan fathah pada huruf ha-nya. Lalu yang selanjutnya adalah penjelasan qiraat berdasarkan perkataan tabi'i. Nah, bisa dilihat contohnya adalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yakni wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, di ayat ini dimana yang diriwayatkan oleh Imam Syaukani ada dua pendapat, yakni Imam Nafi ini membacanya dengan wa arjulakum dengan nasab pada huruf lam sehingga berkaitan dengan perintah membasuh. Kemudian Ibnu Katsir dan Ibnu Amr, Hamzah dan A'mas membaca dengan huruf kasroh pada huruf lamnya yakni wa arjulikum sehingga berkaitan dengan perintah mengusap. Penjelasan qiraat berdasarkan bahasa Arab. Nah, di sini yang pertama adalah penjelasan qiraatnya itu berdasarkan derivasi kata. Contohnya yakni sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Nah, di sini ada qiraat Ibnu Amir dan Al-Kisai membacanya dengan huruf dengan dhammah yakni ar-ra'bu. Kemudian qiraat lainnya itu membacanya dengan sukun yakni ar-ra'b. Selanjutnya adalah penjelasan qiraah berdasarkan syair. Nah, contohnya bisa dilihat dalam Quran surat An-Nahl ayat 66 yang berbunyi nusqikum mimma fi butuni. Nah, di sini Imam Al-Syaukani mengutip syair dari Labid bin Rabi'ah dalam ayat ini. Pembahasan yang ketiga adalah penjelasan bacaan Al-Quran berdasarkan pendapat para mufassir dan para ahli bahasa serta dialek Arab. Yang pertama adalah penjelasan bacaan berdasarkan para mufassir. Dalam contohnya surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Nah, Syaukani berkata, Imam Qurtub dan Al-Mubarrad mengatakan bahwa frasa la ta'buduna adalah jumlah haliyah yang berarti kami mengambil perjanjian mereka dalam keadaan bertauhid atau tidak membangkang. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan bacaan berdasarkan dialek Arab. Penjelasan bacaan berdasarkan rasam Utsmani dan kaidah tajwid. Nah, pembahasan pertama yakni definisi rasam secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata rasam itu berarti jejak atau bekas yang tertinggal. Dalam konteks tulisan, rasam bermakna menggambarkan sebuah kata dengan huruf-huruf hijaiyahnya dengan mempertimbangkan cara memulai dengan mengakhirinya. Kemudian secara istilah, rasam adalah sistem penulisan kata yang berfungsi mengubah bahasa menjadi simbol visual yang dapat dilihat dan dibaca. Kemudian rasam ini terbagi menjadi dua, yakni rasam qiyasi dan rasam istilahi. Nah, rasam qiyasi adalah penulisan kata sesuai dengan kaidah ejaan
buku tersebut. Contohnya itu seperti kata al-nasta'inu dalam Quran surat Al-Fatihah. Kemudian rasam istilahi adalah ilmu yang mempelajari perbedaan ejaan standar dan penulisan dalam mushaf Utsmani. Yang kemudian selanjutnya adalah definisi rasam Utsmani. Rasam Utsmani adalah cara penulisan mushaf yang disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan. Mushaf ini dituliskan berdasarkan bacaan yang disepakati dalam qiraah mutawatir yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir di sini dijelaskan tentang penilaian qiraat menurut Imam Asy-Syaukani. Nah, di sini ada 2 poin, yakni keunggulan dan kritik terhadap metode Asy-Syaukani itu sendiri. Langsung ke pembagian pertama, yakni keunggulan metode Asy-Syaukani. Nah, di sini ada beberapa keunggulan, yakni yang pertama adalah Asy-Syaukani ini sebagai ensiklopedia qiraat. Lalu dalam tafsirnya Asy-Syaukani ini memiliki penyebutan yang beragam, yakni mempunyai qiraat yang mutawatir, sahih, dan syadz. Kemudian urutan penyebutan qiraatnya berurutan dengan baik. Lalu yang keempat adalah penegasan terhadap qiraat syadzah. Kemudian yang kelima adalah bergantung pada riwayat dan pendengaran dalam menerima qiraat. Lalu yang keenam adalah menggunakan qiraat untuk menjadikan isu akidah dan berpegang pada manhaj salaf. Lalu yang terakhir adalah menggunakan qiraat untuk menjelaskan masalah fikih. Nah, itu adalah beberapa keunggulan tafsir Imam Asy-Syaukani ya. Kemudian kekurangannya juga ada, yakni diantaranya adalah menilai beberapa qiraat mutawatir sebagai qiraat yang syadz. Kemudian mengkritik sebagian qiraat mutawatir dengan pernyataan yang kurang tepat. Lalu yang ketiganya adalah kurangnya ketelitian dalam menisbatkan qiraat pada banyak kesempatan. Lalu yang keempat adalah berhujjah dengan qiraat dhaif atau lemah, ataupun pada qiraat yang syadz dengan menggunakan ayat Al-Quran. Lalu yang kelima adalah menisbatkan qiraat syadz dengan cara yang dapat mengesankan bahwa ia adalah qiraat yang mutawatir. Lalu yang keenam adalah memilih satu qiraat mutawatir atau qiraat mutawatir lainnya. Dan yang terakhir adalah menyebut qiraat syadz dalam tafsirnya tanpa menjelaskan bahwa qiraat tersebut adalah syadz. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.